Chapter 151. Berikut proposal Xiaoya. Yang pertama memulai adalah 5 Grandmaster yang menggunakan api Yuan Qi. Mereka buru-buru mengeluarkan api mereka dan memberikan tanda terima kasih pada Grandmaster lainnya. Meskipun mereka termasuk di antara alkemis terbaik di Kekaisaran Tianyu, Zuo Fan muncul dengan keterampilan pemurnian surgawinya yang membuat mereka terlihat biasa seperti kotoran. Hal ini terlihat jelas melalui uap-uap massa. Pemurniannya menghasilkan 3 pil kelas atas dan 2 kelas menengah. Tidak ada yang bisa naik lebih tinggi dari kelas 5. Putaran ketiga memiliki nilai seperti target. Menampilkannya sekarang, di final, merampas kesempatan mereka untuk mendapatkan tempat pertama. Mereka tahu batas mereka tetapi tetap memilih untuk melakukannya sehingga mereka dapat menarik perhatian beberapa klan yang kuat. Sambil nyengir, Yan Fu melindungi, bagaimanapun juga, guru benar. Membiarkan para idiot itu pergi lebih dulu adalah buang-buang waktu. Dia melirik Liu Yizhen dan mencibir, "Lu Pak Tua, bukankah kamu membual tentang menggunakan level 4-mu, api binatang buas untuk menekan kita semua untuk membuat pil kelas 5? Hehehe, aku tidak punya niat untuk menjadi Raja Pil. Hanya mendahului seorang warp sepertimu dan menghapus aib sudah cukup." Liu Yizhen berkata sambil membelai janggutnya. Yan Fu sepertinya pernah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Hahaha, Pak Tua, kalah adalah kalah. Apa yang kamu lakukan dengan nada sombong itu? Belum lagi, api binatangku lebih kuat dari milikmu. Dan kamu masih berpikir untuk mengalahkanku? Alkimia tidak didasarkan pada api saja. Terakhir kali aku kalah dalam hal kecepatan. Tetapi dalam hal kemampuan pemurnian, aku di atas kamu, warp. Tangan Liu Yizhen terbakar dengan api binatangnya saat dia melemparkan semua jenis bahan. Yan Fu memiliki seringai di wajahnya. Saat detik berlalu, nyala api merah menyala terus-menerus, menerangi wajah merah keras Liu Yizhen. Tiba-tiba, Liu Yizhen meludahkan panah darah ke api. Api meledak dan pil merah berputar di udara sebelum dia menangkapnya. Liu Yizhen mengabaikan darah di mulutnya saat dia tersentak. Dia memelototi Yan Fu dan mengungkapkan senyum gila saat dia menunjukkan pilnya. "Bocah, katakan padaku, kelas berapa ini?" Petik 2. Yan Fu menatap lelaki tua itu dan mengertakkan gigi sebagai jawaban. Tapi Xiaoya berteriak, "Grandmaster Liu menyempurnakan pil kelas 6 yang tinggi." "Katakan apa?" Penonton gempar. Grandmaster Liu adalah seorang alkemis kelas 5, tetapi dia benar-benar berhasil memperbaiki pil kelas 6. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang alkemis kelas 6 baru. Apakah itu benar-benar semua karena api binatang tingkat 4? Mungkinkah? Wos. Yan Fu memotong tebakan kedua mereka dengan membiarkan api birunya padam. Lidah api yang mengamuk bersinar di sepasang matanya seolah-olah mereka sendiri mengandung api yang dalam di dalam. Wos gelombang. Bahan-bahan beterbangan ke dalamnya satu demi satu, dihaluskan dan dicampur. Dia melakukannya dengan sangat mudah sehingga terlihat tidak berbeda dengan makan, mendapatkan banyak pujian. Zuo Fan terlalu hebat sebelumnya, jadi pusat perhatian Liu Yizhen dan Yan Fu dibekap. Orang-orang sekarang menjadi saksi seorang pemuda, yang, meskipun tidak seaneh Zuo Fan, dengan segala maksud dan tujuan adalah seorang jenius alkimia. Dia memang seorang alkemis ahli yang berasal dari Pilking Hall. Tiba-tiba, Yan Fu juga menggigit lidahnya dan meludahkan esensi darah. Itu menyatu dengan api biru dalam sekejap. Pupil Liu Yizhen berkontraksi saat tubuhnya yang lemah bergetar.
Bibirnya terbuka tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari keterkejutan yang menguasai pikirannya. Api menghilang dan pil kebiruan bersinar. Dia meraihnya dan menunjukkannya pada Liu Yizhen. Yan Fu pucat dan darah menetes dari mulutnya, melukiskan gambar mengerikan ketika ditambah dengan senyumnya. Orang tua, katakan padaku, kelas berapa ini? Melihat dari dekat, Liu Yizhen menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Dia sekarang terlalu sedih bahkan untuk menjawab. Yan Fu tertawa lepas. Xiao Ya mendekat dan terlihat kaget. Tuan muda Yan Fu menyempurnakan pil kelas 7 yang rendah. Apa? Penonton meledak. Sekarang ada alkemis kelas 7 lain di Pilking Hall selain Vicious Pilking. Dan yang begitu muda, di samping, Tao dan yang mau tidak mau mengisap giginya. Mereka berdua gila. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Pilking dengan Vicious Pilking, jadi mengapa masih memperbaiki dengan esensi darah? Apakah dendam mereka begitu dalam untuk membenarkan tindakan tidak logis seperti itu? Kehilangan setetes esensi darah berarti vitalitas yang terluka yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika seseorang ceroboh dalam pemulihannya, itu dapat menyebabkan kerusakan permanen. Lebih buruk lagi adalah budidaya yang terhambat. Seorang alkemis tidak akan pernah menggunakan metode seperti itu kecuali situasinya mengerikan. Vicious Pilking melakukannya dengan nyaris tidak memenuhi syarat. Kalian berdua, bagaimanapun, apa kau baru saja bangun dan melukai dirimu sendiri untuk beberapa pemurnian sederhana? Tao dan Yang mengutuk mereka di dalam tetapi sebenarnya ragu-ragu. Dia adalah seorang alkemis kelas 6 yang seharusnya tidak memiliki masalah dengan keduanya. Tapi Tuhan tahu apa yang merasuki mereka, menggunakan esensi darah mereka untuk dimurnikan. Yan Fu bahkan berhasil mendapatkan pil kelas 7. Jika dia juga tidak berdarah, Yan Fu akan menang. Wajah terkutuk apa yang akan aku tinggalkan? Mengertakkan gigi dan menghentak, mata Tao dan Yang bersinar dengan tekad dan nyala api hijau muncul di tangannya. Aku sudah melakukannya bahkan sebelum kamu lahir. Kamu pikir aku telah kehilangan sentuhan aku? Bahan-bahan berputar di dalam api. Ketika hampir selesai, dia juga menggigit lidahnya dan meludahkan panah darah. Ketika nyala api padam, tubuh lemah Tao dan Yang meraih pil dengan senyum gembira. Surga, ini pil kelas 7 menengah. Teriakan Xiao Ya membuat orang banyak gelisah. Hanya Yan Fu dan Liu Yizhen yang menatapnya bingung. Perempuan tua, kami memutuskan untuk menyelesaikan akun kami dari kompetisi alkimia ibu kota kekaisaran. Jadi apa yang kamu coba tarik? Tao dan Yang hampir meludahkan darah karena marah. Tetapi melihat mereka berdua bingung, wajahnya menjadi merah dan mencoba menutupinya dengan mendengus. Aku ingin kamu tahu bahwa ada gunung di luar gunung karena ada seseorang di atas yang lain. Jalanmu juga masih panjang. Jangan biarkan diri kamu terjebak dalam pemikiran bahwa hanya kamu berdua yang ada dalam kontes ini. Kamu perlu mengarahkan pandangan kamu lebih jauh ke kejauhan. Ada banyak musuh di depan. Tao dan Yang menghela nafas dan melalui pelajaran ini, dia memulihkan posisinya. Tapi keduanya tidak berterima kasih sedikit pun. Perempuan tua, kami fokus satu sama lain karena kami ingin menyelesaikan skor. Bagaimana ini ada hubungannya denganmu? Yan Fu mengangkat alisnya dan berbicara dengan samar. Kamu pikir kami tidak tahu gunung di luar gunung dan seseorang di atas yang lain? Bukankah mereka jelas menguasai dan anak nakal itu? Apa gunanya mengatakannya? Liu Yizhen mengangguk setuju. Keduanya adalah contoh utama.
Apa yang kamu coba ajarkan kepada kami? Tao dan Yang tenggelam dalam keheningan, kehilangan kata-kata. Melihat mereka berdua memasang tatapan bijak, dia ingin sekali menendang mereka. Kamu pikir aku akan menyia-nyiakan esensi darah untuk menegakkan reputasiku jika bukan karena kalian berdua orang bodoh yang melakukannya terlebih dahulu dalam pertarungan bodohmu? Aku ingin keluar dari situasi canggung ini, situasi dengan nama aku utuh. Tetapi kamu bajingan bahkan tidak memberi aku itu. Omong-omong, aku bisa mengharapkannya dari bajingan ini, Yan Fu, karena dia dari pil Aula Raja. Tapi bagaimana denganmu, Liu Yizhen? Begitu tua dan kamu tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat? Tao dan Yang menggertakkan giginya karena marah. Tapi tidak ada yang peduli padanya. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Vicious Pill King. Meskipun babak ini merupakan pertarungan antara 10 kontestan, sebenarnya hanya antara 2 kontestan. Menyipitkan mata, Vicious Pill King menatap tajam ke arah Zuo Fan. Wos gelombang. Dengan tawa jahat, Bone Soul True Fire muncul kembali. Dia tidak terburu-buru untuk membuang bahan, memilih untuk meludahkan esensi darah lagi. Tuan, tidak. Yan Fu menangis. Vicious Pill King sudah melakukan ini di ronde ketiga, melukai dirinya sendiri. Jika dia melakukannya lagi maka dia akan meninggalkan luka parut, atau lebih buruk lagi, mati karena trauma parah. Tapi Vicious Pill King tidak lagi peduli. Seberapa sering dia bertemu lawan sungguhan? Untuk mengalahkan Zuo Fan, musuh terbesarnya, dia rela melakukan semua yang dia bisa, bahkan membayar dengan nyawanya. Vicious Pill King kemudian melemparkan bahan-bahan ke dalam api, membuatnya halus dalam sekejap di Bone Soul True Fire, bercampur dengan esensi darahnya. Tiba-tiba, Vicious Pill King meludahkan esensi darah lagi. Ini bahkan mengejutkan Tao dan Niang. Apakah orang tua itu kehilangannya? Ini dapat meningkatkan nilai pil secara besar-besaran tetapi juga akan mengancam hidupnya. Raja Pil Iblis hampir tidak peduli. Matanya dipenuhi dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Yan Fu berlutut, dengan air mata mengalir di pipinya. Tuan, apa yang terjadi padamu? Wos gelombang. Baru sekarang Zuo Fan yang santai membuka matanya, menonton Vicious Pill King dengan tatapan datar. Tapi melihat Zuo Fan mengawasinya, Vicious Pill King semakin bersemangat. Chapter 152. Wos gelombang. Api yang mengamuk sangat kontras dengan wajah pucat Vicious Pill King. Orang tua yang dulu mengesankan dan tangguh sekarang tampak lemah dan dengan satu kaki di kuburan. Tubuhnya bergoyang tertiup angin, sesaat lagi sebelum roboh. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Dia menyeringai pada Zuo Fan, yang melihat ke arahnya, dengan penuh semangat. Seolah menantang Zuo Fan, gerakan Vicious Pill King berubah dan nyala api membumbung. Kehilangan esensi darah 3 kali sehari bersama dengan memasok begitu banyak Yuan Qi telah berdampak pada tubuhnya yang sudah tua. Keringat mulai bercucuran bukan hanya dari wajahnya saat tangannya semakin pucat dan tampak menua dengan mata telanjang. Tapi matanya menari-nari kegirangan saat dia melihat pil itu perlahan terbentuk di dalam nyala api. Perilakunya bahkan membangkitkan simpati orang-orang yang membencinya sampai ke intinya, termasuk Chu Qingcheng dan para pengawas. Vicious Pill King keji dan bengkok, tetapi harus diakui bahwa keterampilan alkimianya patut dikagumi. Dia menghayati namanya sebagai alkemis pertama di Kekaisaran. Long Jiu menghela nafas dalam pujian. Yang lain mengangguk, menonton Vicious Pill King dengan perasaan yang sama. Meskipun berada di sisi yang berlawanan,
seorang pahlawan layak dihormati. Bone Soul True Fire memang api roh surga dan bumi. Dan di tangan ahli Vicious Pilking, pil itu selesai dalam waktu singkat. Pil siap untuk dikeluarkan dari neraka. Tapi tepat pada saat ini, Vicious Pilking meludahkan lebih banyak esensi darah. Semua orang gugup ketika memasuki api. Penyebaran bersenandung dan Bone Soul True Fire membakar lebih panas. Pada saat yang sama, sebuah pil bersinar terang dan terbang keluar dari api dengan tawa. Suara tawa itu sebenarnya sama dengan suara Bone Soul True Fire. Raja Pil jahat menganugerahkan pil itu dengan spiritualitas. Long Jiu menghela nafas dengan takjub. Yang lain terkejut melihat pil menari yang luar biasa itu. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa api roh langit dan bumi dapat menanamkan spiritualitas ke dalam pil, tetapi melakukannya adalah masalah lain. Dalam sejarah 1000 tahun Kekaisaran Tianyu, ada laporan tentang alkemis yang memiliki api roh surga dan bumi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu memurnikan pil hidup. Rumor ini datang dari luar perbatasan. Tetapi untuk seorang alkemis yang muncul bahkan setelah waktu yang lama, itu masih lebih jarang daripada langka. Seluruh benua mungkin tidak memiliki kejeniusan yang muncul selama setengah milenium terakhir. Tapi Vicious Pilking telah melakukannya. Zuo Fan dengan penampilannya yang mempesona telah membuat orang-orang mengabaikan alkemis nomor 1 di kekaisaran ini. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia masih yang terbaik. Dengan gerakan, pil itu masuk ke tangannya dan rambut Vicious Pilking mulai berputar-putar di udara. Dia perlahan mengangkat pil ke arah Zuo Fan, matanya memulihkan harga diri dan kesombongan mereka. Dia melemah tetapi biarkan orang-orang melihat lelaki tua ini terhuyung-huyung menuju kehancuran seperti raksasa yang tinggi. Ini. Xiao Ya membuka dan menutup mulutnya tanpa berkata-kata. Pada akhirnya, dia akhirnya berhasil mengungkapkan keraguannya. Aneh, pil itu terlihat di atas kelas 7 tetapi tidak cukup di kelas 8. Apa artinya? Menyipitkan mata, Vicious Pilking tidak menanggapi. Hanya menatap Zuo Fan dengan memukau. Itu adalah provokasi terbuka. Terkekeh, Zuo Fan berkata, tidak diragukan lagi ini adalah pil kelas 7, meskipun pil yang sempurna. Jika kamu bersikeras untuk mendefinisikannya, kamu bisa menyebutnya pil lompat kelas. Tetapi sebenarnya pil jenis ini yang paling sulit untuk disempurnakan dalam perjalanan alkimia seseorang. Ini mungkin pil kelas 7, tapi itu layak menggantikan pil kelas 8 biasa. Kerumunan benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kali mereka mendengar pil kelas 7 yang melebihi pil kelas 8. Bahkan beberapa alkemis tingkat rendah tercengang. Meskipun para alkemis kelas 5 ke atas sepenuhnya menyadari alasannya. Faktanya, ada beberapa alkemis yang memiliki peluang 100% untuk menyempurnakan pil kelas 5 yang dapat menyentuh cara mencapai kualitas yang sempurna. Tetapi tidak pernah, bahkan setelah mereka memasuki kelas 6, mereka mencapainya. Dengan demikian, pil kelas 6 mudah dimurnikan. Sedangkan pil kelas 5 yang sempurna hampir tidak mungkin. Bagi mereka, menyempurnakan pil yang melebihi nilai adalah bakat di antara talenta. Bakat sudah dibutuhkan untuk menjadi alkemis tingkat tinggi, tetapi untuk menyempurnakan pil yang sempurna, seseorang harus menjadi jenius. Jelas bahwa Vicious Pilking adalah orang seperti itu. Dalam sekejap, citra orang-orang tentang Raja Pil keji tumbuh secara eksponensial. Vicious Pilking, bagaimanapun, tidak peduli dengan hal-hal seperti itu.
Matanya hanya tertuju pada satu orang. Pria itu adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya dalam kompetisi ini. Mengikuti matanya, pandangan orang banyak mendarat di Zuo Fan. Mereka sekarang tahu mengapa Vicious Pill King habis-habisan dalam pemurnian ini, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membuat pil yang sempurna. Itu semua untuk mengalahkan lawan terkuat yang pernah dia miliki. Mereka semua menonton Zuo Fan ingin melihat reaksinya. Pertarungan antara kelas berat, pertandingan antara alkemis Grandmaster Puncak adalah kejadian langka. Setelah hari ini, tidak ada yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat yang lain lagi. Ini hanya berhasil untuk meningkatkan semangat mereka lebih tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mulai merenung. Tidak ada yang mengganggunya baik dalam keheningan memekakkan telinga yang terjadi. Namun mata orang-orang tertuju pada Zuo Fan, tidak meninggalkannya bahkan sekejap pun. Dengan kesuraman yang selalu ada di wajahnya, niat membunuh Huang Pu Qingyun hanya tumbuh. Semakin Zuo Fan dapat menangkap hati orang-orang, semakin dia merasa terancam atas otoritasnya. Dia yakin akan satu hal, Zuo Fan harus ditangani. Kelompok Long Jiu mengerutkan kening, menunggu langkah Zuo Fan selanjutnya. Chu Qingcheng dan para pengawas menyaksikan dengan gelisah. Hal paling aneh yang terjadi adalah Chu Qingcheng tidak lagi peduli dengan dendam umum antara Pill King Hall dan Drifting Flowers Edifice. Pikirannya hanya disibukkan dengan Zuo Fan, tentang bagaimana dia akan menanggapi Vicious Pill King. Dalam suasana tegang ini, bahkan kerumunan lupa bahwa ini adalah kontes alkimia, hanya peduli tentang pertandingan antara dua alkemis Grandmaster Puncak. Tidak masalah siapa yang menang, karena mereka menunggu mereka berdua memberikan kejutan hidup mereka. Setelah berpikir dalam-dalam, Zuo Fan menghela napas panjang dan wajahnya menunjukkan seringai misterius. Jadi begitu. Mari kita coba. Terkekeh, dia menoleh ke Vicious Pill King. Siapapun yang meludahkan esensi darah 5 kali pasti akan mati. Pak Tua, kamu melakukannya 4 kali hari ini, yang cukup mengesankan. Jika aku tidak menyatukannya dan menunjukkan sesuatu yang istimewa, aku hanya akan menghina kamu. Kamu benar. Vicious Pill King menyeringai tanpa rasa takut dan bersemangat seperti sebelumnya. Tidak ada yang lebih mendebarkan daripada melihat lawan terhebat menjawab tantangannya dengan habis-habisan. Zuo Fan memperhatikan kegembiraannya dan tertawa kecil saat dia berjalan di samping kualinya. Dengan dia bergerak, begitu pula pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Zuo Fan sekarang menjadi pusat perhatian, kehidupan pesta. Setiap gerakannya menggugah hati banyak orang. Rustel gelombang. Dia dengan santai menyalakan api dan menjentikkan jarinya. Puluhan batu roh berputar di sekitar kuali sebelum jatuh ke dalam bentuk yang rumit dan aneh. Orang-orang saling memandang dengan bodoh. Apa yang sedang dilakukan lagu Grandmaster? Mengatur arai. Apa hubungannya dengan alkimia? Bahkan Vicious Pill King serta para alkemis lainnya tidak mengetahui niatnya. Sejak dahulu kala, alkimia dan arai tidak pernah berpotongan. Apa tujuannya? Mengabaikan penonton yang bingung, tangan Zuo Fan membuat tanda dan meneriakkan, gerbang surga, gembok bumi, untukku. Biarkan energi spiritualmu membanjiri susunan ini. Bantu api surgawi aku untuk membuka matanya. Biarkan roh dan naga memasuki pil ini. Dunia berguncang dan dengan itu, arena bunga melayang mulai bergemuruh. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, tawa menyeramkan bergema saat bayangan gelap dari segala arah terbang menuju Zuo Fan dan berputar di atas kepalanya.
Kemudian mereka menabrak inti larik. Pada saat yang sama, auman naga bergema dan gambar naga terbang dari inti barisan, di bawah wajah semua orang yang terkesima. Ketika dunia berhenti bergetar, bayang-bayang menghilang dan langit dipenuhi oleh 9 gambar naga. Zuo Fan menjentikkan jarinya dan melemparkan api biru ke dalam kuali. Naga-naga itu tampak gembira saat mereka terbang mengelilingi Agok sebelum membanting ke dalam kuali. Dalam sekejap, raungan naga yang lebih dalam terdengar dan naga api biru keluar dari kuali. Kemudian diikuti oleh 8. Api biru di dalam kuali sekarang hilang, diserap oleh naga. Dengan matanya yang berkedip, Zuo Fan menyeringai saat tangannya menari. Ratusan bahan naik ke langit pada saat itu. Arai pil rahasia, Kretle Returning Dragons. Zuo Fan berteriak dan 9 naga api merespons dengan raungan sebelum terbang ke bahan-bahan yang mengambang. Chapter 153. Boom. Raungan yang menggelegar terdengar di gendang telinga orang-orang. Kemudian diikuti dengan cahaya yang gemerlap, begitu mencolok sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Setelah cahaya padam dan auman 9 naga berlalu, semua bahannya hilang dari langit. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, orang dapat melihat bahwa 9 naga api telah berubah. Di dalam tubuh mereka yang terbuat dari api biru, sebuah garis mengalir melalui mereka seperti pembuluh darah. Tapi bukannya darah, malah mengalir dengan ekstrak ramuannya. Penyempurnaan instan. Orang-orang menonton Zuo Fan dengan tidak percaya. Mereka mengingat cakar naga mengaum surga ke-9 dari Zuo Fan yang dengannya dia langsung menyempurnakan bahan pil kelas 3. Tapi dia sekarang telah mencapai hasil yang sama dengan ratusan bahan pil kelas 7. Kecepatan seperti itu meningkatkan keterampilan pemurniannya ke tingkat pemahaman yang lain. Bahkan Vicious Pill King harus mengakui, dia tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan menganggap bocah penempa tulang ini sebagai musuh terkuatnya. Ini baru awal dari keterkejutan semua orang. Kekaguman terbesar adalah bagaimana 9 naga memiliki campuran warna berbeda yang mengalir melalui mereka. Zuo Fan baru saja mengangkat dan memisahkan bahan-bahannya segera setelah dihaluskan. Penyempurnaan kecepatan tampak sederhana, tetapi itu menyentuh kontrol seseorang atas bahan dan nyala apinya. Nyala api yang lebih kuat akan merusak bahan sementara yang lemah tidak akan menghaluskannya. Mengenai kesulitan kontrol, setiap tingkat bahan yang berurutan akan seperti surga kubah. Ini adalah dinding yang memiliki begitu banyak alkemis yang berdiri di depannya, tidak dapat maju. Pemurnian instan Zuo Fan membutuhkan kontrol mutlak, yang bahkan lebih sulit. Bahkan Vicious Pill King tidak bisa melakukannya. Zuo Fan tidak hanya melakukannya tetapi juga melangkah lebih jauh dalam kendalinya, memisahkan ratusan bahan menjadi 9 jenis. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Vicious Pill King. Beberapa pil, terutama racun, perlu dipisahkan ekstraknya, diikuti dengan pencampuran yang hati-hati. Telapak tangan beracun dari Pill King Hall tidak terkecuali. Ini mengubah pemurnian menjadi tugas yang sangat tepat, dengan setiap bahan dimurnikan secara independen. Satu kesalahan akan menambah kotoran dan merusak batch. Namun, Zuo Fan menyempurnakan 9 jenis bahan dalam sekejap. Akurasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipahami oleh penonton. Dan inilah yang membuat Vicious Pill King begitu kewalahan. Bagaimana dunia melahirkan keterampilan pemurnian mistis dan alkemis jenius yang begitu luar biasa? Gelombang. Seperti yang diketahui oleh Raja Pil yang berbahaya,
langkah ini adalah yang tersulit saat membuat pil. Bahkan Zuo Fan tidak bisa menahan nafas ketika langkah ini selesai. Xiao Ya yang perseptif tahu bahwa Zuo Fan berada pada langkah penting dan tidak mengganggunya. Sekarang dia santai, dia tidak bisa menahan keingintahuannya lagi. Grandmaster Song, apa keterampilan rahasia itu? Tidak bohong untuk mengatakan bahwa itu mengguncang dunia. Hahaha, arai pil belaka, arai kecil sederhana untuk membantu dalam pemurnian. Zuo Fan terkekeh dan menoleh ke Vicious Pill King. Provokasinya, bagaimanapun, cukup keras untuk didengar semua orang. Agar pil tingkat tinggi menjadi pil yang melampaui tingkat, itu harus memiliki spiritualitas. Menggunakan esensi darah untuk membuat spiritualitas api roh langit dan bumi menanamkan roh ke dalam pil adalah salah satu caranya. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika semua alkemis melakukannya, 9 dari 10 akan mati. Benar-benar bodoh. Kelopak mata Vicious Pill King berkedut, merasakan ironi telanjang di dalamnya. Bocah ini memberinya pelajaran, seperti seorang senior yang mengajar juniornya. Ini menyengatnya dengan keras. Tapi kata-kata Zuo Fan benar. Vicious Pill King tidak akan pernah berani menghadapi bahaya seperti itu jika dia hanyalah seorang alkemis Greenhorn. Lalu, apakah kamu juga menanamkan spiritualitas ke dalam pil, lagu Grandmaster? Xiao Ya bertanya dengan kagum sambil melihat 9 naga yang agung. Mengangguk, Zuo Fan menyeringai meyakinkan, spiritualitas ditanamkan hanya dengan menuangkan spiritualitas surga dan bumi ke dalam pil. Api roh surga dan bumi memiliki sifat seperti itu, meskipun tidak lengkap. Jiwa api roh surga dan bumi hanya terbentuk selama jutaan tahun di dalam bumi dengan mengumpulkan roh-roh bumi. Keluarkan saja rohnya dan kamu bisa menanamkan spiritualitas. Apakah itu berarti bayangan abu-abu itu adalah roh bumi? Benar, roh ada di sekitar kita, hanya saja mereka tidak bertahan lama, juga tidak memiliki kesadaran. Lokasi 7 rumah dipilih dengan mempertimbangkan energi spiritual yang padat. Tempat seperti itu melahirkan banyak roh, tetapi tidak sembarang orang dapat menemukannya. Terkekeh, Zuo Fan menunjuk ke susunan. Di masa lalu yang telah lama terlupakan, alkimia dan susunan adalah satu spesialisasi. Tetapi karena ada banyak sekte, alkimia, dan susunan yang berbeda, sampai-sampai banyak susunan kuno hilang. Arai yang aku atur hari ini adalah arai transformasi naga kuno. Itu menarik roh di sekitar dan mengubahnya menjadi roh naga. Bukan naga sejati, ingatlah, tapi naga yang hanya berisi sedikit kekuatan roh naga sejati. Perbedaan mencolok dari spiritualitas api roh langit dan bumi terbentuk selama jutaan tahun. Meskipun mereka terkejut, kata-kata Zuo Fan membuat mereka semakin takjub. Mereka sangat mengaguminya. Rangkaian pil ini tidak ada dalam buku kuno, apalagi tidak ada yang pernah mendengarnya juga. Tapi Grandmaster Song tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas dan luas tentang semua aspek, tetapi bahkan memahami seluk-beluk susunan pemurnian pil. Mempertimbangkan semua keterampilan pemurnian rahasia yang dia tunjukkan hari ini, mungkin tidak ada yang kedua seperti dia di seluruh benua, apalagi kekaisaran ini. Alkimia yang agung. Vicious Pill King tidak bisa menjelaskan lebih jelas tentang ini. Namun, dia masih berpegang teguh pada seutas harapan. Dia mungkin telah kalah dalam hal keterampilan pemurnian, tetapi dia memenangkan Zuo Fan dalam hal kultivasi. Kemungkinan kemenangan masih ada. Zuo Fan terkekeh, seolah menanggapi pikiran Vicious Pill King. Mata Zuo Fan berkedip dan tanda tangannya berubah.
9 naga api meraung dan mencambuk ekor mereka di tengah barisan. Boom! Dengan suara yang menggetarkan, 9 ekor bertabrakan. Mereka memisahkan diri dari naga dan hancur menjadi api yang akhirnya bercampur menjadi satu. Dengan auman lain, nyala api meledak menjadi 9 naga. Pembuluh darah naga ini memiliki warna yang sama, mengalir biru. Orang yang terpelajar merasa tidak percaya bagaimana Zuo Fan menyempurnakan 9 ramuan menjadi satu campuran dalam sekejap. Penyempurnaan instan lagi. Momen yang sangat penting, yang membutuhkan kontrol sempurna, dilakukan dalam sekejap. Ini bahkan membuat para alkemis Grandmaster kesal. Grandmaster Song, skill pemurnianmu sangat bagus, tapi bisakah kamu menguranginya? Apakah kamu melakukan semua langkah sulit begitu saja supaya kamu bisa mengusap wajah kita di dalamnya? Apakah menyakitkan untuk mengambil setidaknya 1 detik saat melakukannya? Mereka semua iri dan depresi atas kekuatan keterampilan pemurnian yang begitu eksotis. 9 naga api tak berekor meraung dan menyerbu ke tengah barisan. Kali ini, kepala dulu. Boom! Seperti sebelumnya, 9 naga tak berekor menyatu menjadi lautan api. Saat berikutnya, 9 naga muncul dari kobaran api. Dan seperti 9 naga pertama, mereka memiliki aliran darah biru yang sama. 18 naga yang mengaum benar-benar tontonan yang mengesankan. Hahaha, waktunya untuk menyelesaikannya. Menyipitkan mata, tangan Zuo Fan berkedip dan sebuah botol kecil muncul. Dia membukanya, mengeluarkan aroma menenangkan yang dipenuhi dengan vitalitas. Bodi Jade Sap. Dengan mata gemetar, para alkemis Grandmaster menyaksikan Zuo Fan dengan kaget dan bingung. Mereka semua tahu Bodi Jade Sap adalah harta karun Drifting Flowers Edifice. Jadi bagaimana itu berakhir di tangan cekatan Grandmaster Song? Apakah dia Drifting Flowers Edifice? Semuanya mulai masuk akal, tapi meski begitu, kejutannya sangat besar. Di mana Drifting Flowers Edifice menemukan lagu Grandmaster Agung ini? Dalam kompetisi alkimia hari ini, dia memukul wajah Pil King Hall tidak kurang dari 100 kali. Struktur sistem alkimia Tianyu akan berubah. Pil King Hall tidak lagi di atas. Perubahan seperti itu memiliki implikasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Pil King Hall adalah pemasok pil keluarga kekaisaran. Jika mereka bukan yang terbaik di Tianyu, mengapa keluarga kekaisaran membeli dari mereka? Orang-orang mulai menarik kesimpulan. Pertemuan ratusan pil Drifting Flowers Edifice adalah platform untuk Pil King Hall, untuk memamerkan keterampilan mereka sendiri. Tapi bagaimana mungkin orang awam tahu? Di belakang layar, Vicious Pil King sendiri hampir membuat seluruh gedung bunga hanyut runtuh. Sementara itu, Zuo Fan bahkan tidak diundang secara khusus oleh Drifting Flowers Edifice untuk berurusan dengan Pil King's Vicious Pil King. Jika masa tahu, kemungkinan besar mereka akan memiliki ekspresi yang sama dengan yang ada di Drifting Flowers Edifice. Kedua pengawas itu tersenyum. Zuo Fan mungkin tidak diundang oleh mereka, tapi bagaimanapun, dia adalah menantu Drifting Flowers Edifice. Dengan Zuo Fan di pucuk pimpinan, Pil King Hall akan ditahan. Chu Qingcheng memikirkan hal yang sama. Dia bersukacita karena tindakan terburu-burunya terbukti menjadi pilihan dengan implikasi luar biasa ke arah yang lebih baik. Hanya Zuo Fan yang memohon untuk berbeda. Dia hanya melakukan apa yang dia harus. Chapter 154. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Biarkan pesta naga menyempurnakan pilnya. Teriakan Zuo Fan diikuti dengan jabat tangan yang kuat,
mengirimkan 18 tetes bodi jade sap ke udara. Ke-18 naga itu bertindak seperti kucing yang menangkap bau ikan, masing-masing mengambil setetes. Aum. Saat para naga mengaum, tubuh mereka larut menjadi api biru diikuti oleh kepala mereka dan meninggalkan bola api biru. Kemudian api menyebar untuk mengungkapkan kepada dunia sebuah pil biru yang bersinar. Itu mengeluarkan bau yang menenangkan, mencengkeram hati semua orang di sana. Berapa tingkat efek yang begitu menakjubkan? Orang-orang menatap tak berkedip pada 18 pil menari. Pil-pil ini belum meninggalkan sifat naganya, menderu saat mereka melakukan perjalanan di angkasa. Ke-18 dari mereka jelas masih hidup. Apa yang membuat orang-orang begitu putus asa adalah ketika Vicious Pill King hampir memberikan hidupnya untuk membuat hanya satu. Zuo Fan membalik tangannya dan ada 18 dari mereka menari di langit. Perasaan ini adalah sesuatu yang bukan kata-kata cukup untuk menggambarkan. Berapa kali seseorang harus melampaui keterampilan Vicious Pill King untuk menembus celah ini? Tidak perlu menilai pada saat ini. Semua orang yakin bahwa Zuo Fan adalah pemenangnya. Dan kali ini, kemenangannya sempurna, tak terbantahkan, menghancurkan oposisi secara menyeluruh. Mengambil botol kecil, Zuo Fan melambai meminta 18 pil. Dia memasukkannya ke dalam bahkan tanpa membiarkan Xiao Ya mengintip sedikit pun. Xiao Ya terkejut, lagu Grandmaster, pil yang kamu haluskan. Tidak perlu melihatnya. Zuo Fan memotongnya dengan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke arah yang tercengang dan meruntuhkan Vicious Pill King dan bergumam, aku menang. Kepercayaan diri murni. Seluruh kerumunan menyaksikan Zuo Fan yang tenang dan bangga bersamanya. Rasa kagum. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah raja tunggal mereka. Sikap sombong dan menjengkelkannya kembali dengan kekuatan penuh juga, membuat mereka semua bertekuk lutut. Dalam alkimia, aku yang pertama. Siapa yang berani mengklaim tahta aku? Zuo Fan berdiri di sana, diam-diam, memberikan makna baru kepada Grandmaster Alkemis tentang betapa kecilnya perasaan mereka. Dia benar-benar seorang alkemis. Raja Pil. Raja Pil dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xiao Ya adalah yang paling dekat dengan Zuo Fan. Dia menanggung beban auranya, tetapi juga cepat pulih. Grandmaster Song, aku yakin kamu telah melampaui sekadar menang. Tapi tolong, jelaskan kepada kami, kelas berapa itu? 18 pil, semuanya kualitas kelas 8 yang sempurna. Zuo Fan mati-matian. Kerumunan meledak karena terkejut. Para alkemis Grandmaster tahu dia melampaui imajinasi mereka, tetapi tidak pernah tahu sepenuhnya betapa tidak dapat dipercayanya semua itu. Vicious Pill King dapat memurnikan pil kelas 7 yang sempurna dan dia sudah berada di puncak keahliannya. Ketika orang melihat 18 pil, meskipun terkejut, mereka hanya berpikir sejauh itu. Zuo Fan menyempurnakannya sebagai pil kelas 7 yang sempurna. Itu lebih dari cukup untuk mengungguli Vicious berkali-kali. Tapi bajingan kecil ini bahkan lebih jauh dari dugaan siapapun. Dia tidak hanya melampaui dia, tetapi juga naik kelas penuh. Pil kelas 8 yang sempurna. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh seorang alkemis kelas 10 secara konsisten, paling tidak 18 dari mereka dalam satu nafas. Keterampilan penentang surga seperti itu hanya disebutkan dalam legenda, desas-desus. Bagaimana itu bisa menjadi kenyataan, di sini dan sekarang? Bajingan kecil nakal ini adalah monster yang begitu besar? Mereka meneriakinya dalam hati,
Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan rasa hormat yang mereka miliki untuk kemampuan pemurniannya yang luar biasa. Vicious Pilking sendiri tersandung. Rambut hijaunya menjadi putih di bawah mata telanjang. Ia berumur puluhan tahun hanya dalam satu tarikan nafas. Itu adalah kekalahan yang mencengangkan. Pilking yang keji tidak pernah menderita kerugian yang begitu menyeluruh dan lengkap. Itu membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Raja Pil ini telah menemukan hari ini bahwa kemampuan pemurniannya bukanlah apa-apa ketika berhadapan dengan seorang ahli sejati. Keputusasaan, kesedihan, lebih sulit ditanggung daripada kematian. Yanfu menyaksikan kehilangan tuannya dengan hati yang sedih. Dia memelototi Zuofan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya. Bocah ini terlalu kuat. Guru tidak pernah menjadi tandingannya. Dan aku juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengejarnya. Seperti halnya seorang pria di luar yang berikutnya, begitu pula langit di luar yang lain. Itu adalah deskripsi yang sangat tepat sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Dia mengambil master sebagai panutannya. Bertindak kurang ajar seperti dia, mengira tuannya adalah alkemis terbaik di dunia. Tapi kemudian datang hari tuannya dikalahkan, bahkan tidak ada harapan untuk membalas dendam. Kesenjangan seperti itu tidak berbeda dengan jurang. Tao dan Yang seharusnya menjadi liar dengan gembira melihat semangat Yan Song yang hancur. Tapi itu tidak pernah datang. Setiap gelombang baru melaju lebih tinggi dari pendahulunya, yang mati di pantai berpasir. Bukankah kekalahan Yan Song menandai akhir dari generasi alkemis Grandmaster mereka? Dunia akan kacau balau. Seorang pejuang dari generasi baru sudah berdiri di atas mayat mereka, melanggar dasar zaman baru. Beralih ke Zuofan di sebelahnya, Tao dan Yang berterima kasih. Keberuntungan membantu mereka menjadikannya sebagai Long Jiu dan yang lainnya menonton semuanya sambil menghela nafas. Sialan, bajingan ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dia mengatakan tidak jelas bahwa dia bisa kalah melawan Vicious Pilking. Dan hasil akhirnya, tidak hanya dia menang, tetapi mendapat kemenangan yang sangat sempurna. Dan bukan hanya kemenangan yang sempurna, tetapi menghancurkannya sepenuhnya. Xie Tianyang tidak bisa menahan kutukan ke langit yang tinggi meskipun terkejut, demi Tuhan, lihat saja Vicious Pilking. Dia membuat hidupnya ketakutan oleh bocah itu, bahkan aku merasa kasihan padanya. Long Jiu mengangguk dengan serius, bocah itu sangat kejam. Dia tidak akan membiarkan yang lain memiliki apapun yang tersisa. Satu pil kelas 8 yang sempurna sudah lebih dari cukup untuk memenangkannya dengan telak, tetapi dia melangkah lebih jauh untuk membuat 17 pil lagi, memberikan pukulan fatal pada Vicious Pilking. Aku khawatir dia mungkin tidak akan pernah pulih dari trauma ini selama dia hidup. Kamu berbicara tentang iblis hati? Xie Tianyang mengangkat alis. Mengangguk, mata Long Jiu berkedip. Bahkan tanpa itu, dia mungkin tidak akan pernah bisa memperbaiki pil bermutu tinggi dalam hidupnya. Pembalasan kejam bocah itu membuat semua orang ketakutan. Mereka semua harus mengangguk karenanya. Lalu Raja Pil dari pertemuan 100 pil ini adalah. Saat kerumunan mengoceh, Xiao Ya menunjuk Zuofan sambil berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, langkah cepat terdengar mendekat. Zuofan perlahan dan tenang berjalan menuju panggung tengah. Xiao Ya terkejut, Grandmaster Song, apa? Hanya aku yang berhak menyatakan diriku sebagai Pilking? Melempar kalimat santai itu, Zuofan bahkan tidak melihatnya dan berjalan melewatinya.
Kerumunan kembali kagum, dia memiliki aura seorang raja. Dia tidak diragukan lagi adalah Pil King generasi ini. Xiao Ya tiba-tiba lupa bahwa dia adalah hakim di sini dan sedikit tersipu. Dia begitu tersesat dalam bakat Zuo Fan sehingga dia lupa melakukan pekerjaannya. Xie Tianyang menghela nafas dengan iri, dia ahli dalam mengudara. Kapan aku akan mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang sama? Hanya satu kali yang aku minta. Di bawah teriakan kacau dari sekelilingnya, Zuo Fan tiba di depan panggung. Dia menelan ludah ketika melihat kotak kayu dan sebuah beban jatuh dari hatinya. Chu Qingtian, mengenakan jubahmu sampai saat ini, aku bisa tenang untuk mengatakan bahwa aku telah mengembalikan hutang kakakmu. Zuo Fan membiarkan miliknya jubah jatuh dan berjalan di atas panggung. Orang-orang terdiam. Mereka melihat jubah tersebar di tangga panggung dan kata-kata di atasnya dan dipindahkan. Heaven Toppling, Pil. Semuanya dimulai dengan gumaman, tetapi segera berkembang menjadi raungan yang memekakkan telinga. Mereka semua mulai mengepalkan tangan mereka dan bergabung. Heaven Toppling Pil, Heaven Toppling Pil, Heaven Toppling Pil. Memang, Pil King jauh di bawah orang sekaliber Zuo Fan. Dalam hati mereka, hanya gelar ini, Heaven Toppling Pil, yang cocok dengan kejeniusan lagu Grandmaster. Chu Qingcheng menutup mulutnya, matanya mengalir dengan air mata. Orang-orang menyebut Zuo Fan sebagai Pil Heaven Toppling, tetapi sebenarnya itu adalah keinginan Chu Qingtian. Zuo Fan telah menggantikan adik laki-lakinya dan memenuhi keinginannya yang berharga. Matanya padanya sekarang berisi cinta yang bahkan lebih dalam. Vicious Pil King linglung ketika dia mendengar raungan dan melihat 4 kata di tangga panggung. Dia sepertinya menangis dan tertawa, Pil Heaven Toppling. Aku tidak pernah berpikir ada seorang pria di dunia ini yang akan menggunakan kata-kata ini. Qingtian, aku telah kalah hari ini di tangannya, dan milikmu. Vicious Pil King tampaknya telah kehilangannya. Tapi matanya sepertinya menyadari sesuatu saat mereka menjadi lebih jelas. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan tetap tenang, meskipun ada gejolak di telinganya. Dia tidak melihat jubah itu lagi, karena jubah itu tidak lagi mempengaruhi dirinya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia membayar bantuan yang dia hutangkan. Dan sekarang diikuti dengan tujuannya yang sebenarnya. Mata Zuo Fan berubah menjadi lebih dingin dan meraih kotak kayu di alasnya. Tapi dengan suara yang tiba-tiba, sebuah tinju emas menangkapnya. Pang, kamu jauh dari layak untuk mengambil body root. Awas, Chu Qingcheng memucat pada bahaya yang dia hadapi, tetapi peringatannya datang terlambat. Tinju besi menghantam dada Zuo Fan square. Mata Zuo Fan tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aktingnya sebagai Song Yu selesai. Sekarang, sudah waktunya bagi Kaisar Iblis, Zuo Fan, untuk masuk kembali ke dunia.